Halo, perkenalkan nama saya Nadia Mairila dengan NPM 23081010206. Di sini saya akan menjelaskan tentang command line atau kita merun di terminal. Command line di Linux dinamakan dengan terminal, sedangkan di Windows 11 khususnya dinamakan dengan CMD atau command line terminal. Pada command line Linux yang pertama saya akan mengecek siapa nama komputer saya. Kemudian yang kedua saya akan masuk ke server dari root atau server penuh untuk mengakses Linux saya. Kemudian setelah masuk saya akan menambahkan folder, menambahkan dokumen dari command line dan cara ngecek bagaimana tipe data dari setiap dokumen itu. Dan di dalam Linux, di Linux saya terdapat beberapa folder serta beberapa tipe data yang akan dicek. Yang pertama kali harus dilakukan untuk membuka yaitu membuka terminal. Yang pertama silakan klik Windows pada keyboard jika keyboard Anda merupakan keyboard untuk Windows, dan untuk shortcut dapat menggunakan Ctrl Alt T. Untuk perintah pertama saya yaitu WMI untuk mengetahui siapa nama komputer saya di Linux tersebut. Dapat dilihat nama komputer saya pada Linux yaitu Rila. Untuk perintah yang kedua yaitu sudosu. Sudosu berfungsi untuk mengakses full untuk virtual mesin saya agar saya dapat menambahkan folder dan lain-lainnya. Selanjutnya masukkan password pada laptop Anda yang sebelumnya telah Anda masukkan saat mendownload virtual machine. Bila berhasil memasukkan password, maka akan muncul root Rila VirtualBox Home Rila. Itu menunjukkan bahwa kita telah memasuki full akses di dalam virtual mesin kita. Untuk perintah yang ketiga, saya tetap menggunakan WMI untuk mengetahui siapa yang sedang menjalankan aplikasi tersebut, maka akan muncul root. Perintah yang keempat yaitu apt update untuk melihat aplikasi apa saja yang ada di dalam Linux kita dan kita update. Untuk perintah yang kelima yaitu apt upgrade, kita akan mengupgrade setiap aplikasi yang ada di dalam agar aplikasi tersebut dapat menjadi versi terbaru dari Linux. Selanjutnya silakan klik yes untuk mengupgrade aplikasi. Untuk tahapan selanjutnya, sebelum kita menginstal aplikasi, kita memerlukan repository untuk aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut dapat di-download pada terminal. Kita akan menambahkan repository dengan sudo apt and repository dan nama aplikasi. Nama aplikasi ini dapat Anda sesuaikan dengan aplikasi apa yang Anda perlukan. Di sini saya menggunakan aplikasi indikator sticky notes. Setelah itu silakan klikkan enter untuk melanjutkan download repositorinya. Karena pada Linux saya tidak terdapat compiler yang dapat dibaca, maka saya akan menjalankan sudo nautilus untuk mengecek apakah compiler yang saya jalankan sudah berjalan. Untuk perintah selanjutnya, saya akan membuka terminal baru dengan mengetikkan WMI terlebih dahulu agar saya tahu siapa yang sedang berjalan. Yang pertama Rila, dan kemudian saya klik sudosu dan masukkan kembali password agar kita dapat masuk ke file root. Untuk perintah selanjutnya silakan klik ls untuk menampilkan setiap file yang ada di dalam virtual mesin Ubuntu.
Dapat kita lihat di dalam virtual machine terdapat beberapa file seperti desktop, dokumen, download, musik, picture, public, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita dapat membuka file untuk membandingkan file yang berada di dalam file di beranda dan di terminal. Dapat kita lihat bahwa file yang ada di dalam terminal dan yang berada di dalam beranda memiliki kesamaan, yaitu dokumen dan desktop, downloads, dan semuanya. Selanjutnya, untuk menambahkan file kita memerlukan untuk masuk ke dalam file tersebut. Kita menambahkan CD untuk desktop agar kita dapat masuk ke dalam file desktop, dan dapat dilihat bahwa file desktop tidak ada atau kosong. Kemudian kita akan mencoba masuk untuk file dokumen dengan CD Documents, dan dapat dilihat bahwa kita berhasil masuk ke dalam file dokumen dengan tanda root Rila VirtualBox home / Rila / dokumen yang menandakan bahwa kita masuk ke file dokumen. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan perintah untuk menambahkan folder di dokumen dengan kode mkdir dengan nama folder coba. Untuk cek apakah folder sudah ditambahkan, kita buka file coba. Untuk perintah selanjutnya kita akan masuk di file coba dengan menambahkan cd coba. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan file baru di dalam file coba dengan mkdir nama file. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka file lain di root. Saya memasukkan kembali sudo dan password, kemudian ketikkan ls untuk membuka apa saja file yang ada di dalam virtual machine. Silakan klikkan CD download untuk membuka file apa yang ada di dalam download. Dapat dilihat di bagian download tidak memiliki file apapun, dan kita bandingkan dengan yang ada di file desktop, download tidak memiliki file apapun. Server yang saya gunakan dan bagaimana server-server ini dijalankan di port berapa, beberapa perangkat yang telah disambungkan secara hard disk biasanya disambungkan ke dalam laptop saya, dan beberapa perangkat output lainnya setelah disambungkan ke dalam laptop saya akan cek apakah tersebut membawa virus atau tidak aman, terputus sambungannya atau masih bersambung. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu memulai virtual machine di aplikasi VirtualBox. Kita klik tombol Windows dan kemudian mencari CDM untuk membuka terminal. Untuk perintah pertama, saya akan cek siapa yang sedang menjalankan virtual machine tersebut dengan UMI. Dapat Anda lihat siapa yang sedang menjalankan desktop tersebut adalah desktop/English/Adelard, yang artinya yang sedang menjalankan virtual machine tersebut adalah Adelard. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ngecek IP address dari virtual machine kita Windows 11 dengan iConfig. Dapat Anda lihat kita telah mendapatkan IP address dan server default dari gateway. Untuk perintah yang kedua yaitu IP config/all agar kita mengetahui siapa nama IP address dari virtual machine kita dan dapat menampung apa saja IP address kita dan semua informasi lengkap dari IP address. Dan untuk mengetahui atau memfilter dari semua IP config, kita dapat menambahkan find SDR
DNS karena saya akan mencari atau memfilter DNS. Dapat Anda lihat server DNS telah muncul. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig /release DNS agar kita dapat menghapus semua DNS yang telah lama atau yang sudah usang, kita ganti dengan yang baru agar tidak memenuhi memori. Dapat kita lihat bahwa IP address DNS telah dihapus. Selanjutnya yaitu perintah ns lookup spasi network chuck.com, yaitu kita ingin mencari file DNS di servernya dengan apa yang kita cari yaitu chuck.com. Dapat kita lihat untuk network chuck.com sudah ditemukan. Untuk mengetahui apakah laptop Anda mengalami masalah di bagian baterai atau health Anda dapat menggunakan Power CGF/Energy. Untuk mengecek lebih detail mengenai baterai health kita dapat mengetikkan Power CGF/Battery Report, dan dapat Anda lihat di bagian user/adalah/battery report. Anda dapat memasukkannya atau di copy ke dalam prompt tersebut, maka akan muncul tab baru untuk menjelaskan detail tentang baterai report Anda. Untuk perintah berikutnya yaitu AESOC, perintah tersebut untuk menunjukkan kepada Anda jenis file mana yang terkait dengan program mana. Contohnya seperti program MP4 yang dapat dibuka dengan Play Media. Untuk perintah selanjutnya yaitu kita akan menampilkan tipe data yang ingin kita tampilkan saja. Contohnya tipe data MP4. Selanjutnya, untuk mengecek setiap file yang ada di laptop Anda dan melakukan pemeriksaan serta memperbaiki file tersebut, kita menggunakan sfg/scannow, yaitu untuk meng-scan setiap file. Untuk selanjutnya, jika laptop Anda sering disambungkan ke USB atau ke perangkat lain dengan menggunakan kabel, maka kita akan mengecek untuk tracklist dari penyambungan tersebut dengan menggunakan tracklist, string, vsdstr, dan script. Menggunakan netstart untuk cek koneksi antara port di dalam laptop kita dan IP address yang ada di dalamnya. Untuk perintah selanjutnya kita menggunakan netstart _O untuk library O yang mendeteksi adanya bahaya pada koneksi komputer Anda. Selanjutnya kita akan menggunakan netstart _E_T_5 untuk menunjukkan koneksi antar muka setiap port di dalam laptop setiap 5 menit sekali. Sekian pemaparan dari saya mengenai command line. Bye-bye.